Judul kali ini membantu persalinan Gundurwo. Kondisi Desa Kelapar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, awal tahun 1980 sangat berbeda dengan saat ini. Pada waktu itu belum ada listrik, sehingga jalan-jalan masih sangat minim penerangan dan jarang ada bidan serta jauh dari rumah sakit. Tak heran jika mayoritas ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan lebih memilih untuk menggunakan jasa dukun beranak. Salah satu dukun beranak yang tersohor pada saat itu adalah Mbah Kecis. Namanya dikenal sehingga jauh keluar desa. Mbah Kecis tidak pernah menolak panggilan untuk membantu persalinan warga desa. Tanpa mengenal waktu, jam berapapun dipanggil, dengan sigap Mbah Kecis akan datang. Menolong orang itu tidak boleh pilih-pilih, semua harus kita tolong, kapanpun mereka membutuhkannya, ujar Mbah Kecis kepada orang-orang yang mengagumi komitmennya. Mbah Kecis tinggal sendirian di rumah sederhana yang berada di pinggir desa. Tidak ada yang tahu persis berapa usianya. Meski tubuhnya sudah keriput, namun beliau masih lincah dan sigap ketika membantu persalinan. Seperti pada malam itu, meski hujan lebat, namun Mbah Kecis tetap menyanggupi untuk pergi ketika Yanto, begitu tadi dia menyebut namanya ketika mengenalkan diri, menjemputnya karena istrinya mau melahirkan. Sikapnya terlihat gugup. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari. "Mbah, mau minta tolong, istri saya mau melahirkan," ujar laki-laki Paraboya yang mengaku tinggal di desa Ganggeng itu. Jarak desa Ganggeng ke Kelapar lumayan jauh, sekitar 8 km. Yanto datang ke rumah Mbah Kecis dengan naik sepeda ontel. "Tunggu sebentar, saya mau menyiapkan peralatannya dulu," ujar Mbah Kecis setelah mempersiapkan tamunya masuk. Mempersilahkan tamunya masuk. Namun tamunya tidak mau masuk, sikapnya masih tampak gugup. Mbah Kecis sudah maklum dengan sikap tamunya yang selalu begitu. Maklum, namanya istri mau melahirkan, pasti bawaannya gugup dan cemas. Terlebih jika anak pertama, laki-laki lebih gugup dibandingkan perempuan. Padahal yang mau bertaruh nyawa untuk melahirkan anak itu istrimu. Canda Mbah Kecis setiap kali tamunya terlihat tidak sabaran. Begitu hujan reda dan Mbah Kecis selesai menyiapkan peralatannya, mereka bergegas meninggalkan rumah sederhana itu. Mbah Kecis naik dibonceng sepeda. Sesekali dia merapatkan pakaian tebalnya karena udara terasa sangat dingin. Sisa air hujan sesekali masih menetes dari dedaunan yang banyak tumbuh di kanan kiri jalan. Mendung pekat juga masih menggelayut di langit. Praktis, jalanan yang mereka lalui sangat gelap. Beruntung sesekali cahaya kilat menyambar membantu Yanto mengawasi jalanan yang dilaluinya. Muncul kejanggalan. Setelah beberapa puluh meter meninggalkan rumah, Mbah Kecis merasa ada sesuatu yang tidak beres. Laju sepeda ontel yang dinaikinya terasa begitu cepat dan mulus. Padahal ia tahu persis kondisi jalanan di desanya sangat buruk. Banyak batu kerikil dan lubang di sana-sini. Tetapi anehnya Mbah Kecis sama sekali tidak merasakan ada guncangan sedikit pun. Mungkin Pak Yanto sudah terbiasa melewati jalan ini, sehingga bisa memilih jalan yang bagus dan tidak terperosok ke lubang, pikir Mbah Kecis. Bau busuk. Namun beberapa saat kemudian, Mbah Kecis merasa ada kejanggalan lain yang lebih aneh. Awalnya ia mencium bau kurang sedap dari tubuh Yanto. Baunya begitu menyengat seperti sudah beberapa minggu tidak mandi. Batin Mbah Kecis. Ia agak kesal karena mulai tersiksa dengan bau itu. Namun mengingat ada seorang wanita yang tengah membutuhkan bantuannya, Mbah Kecis menipis rasa kesalnya. Tidak lama kemudian, bau busuk yang menyengat itu berganti dengan bau amis darah. Anehnya ketika Mbah Kecis mau menegur, bau amis itu juga hilang. Berganti bau harum minyak japoran, minyak khusus untuk orang mati sebelum dikubur. Meski Mbah Kecis tidak pernah merasa takut, namun saat itu bulu kuduknya merinding juga. Terlebih ketika ia ingat jika saat itu malam Jumat Kliwon. Dan ketika Mbah Kecis mau bertanya, tiba-tiba sepeda yang dinaikinya berhenti. "Kita sudah sampai di rumah saya, Mbah,"
ujar Yanto sambil membantu Mbah Kecis turun dari sepeda. Rasa penasaran Mbah Kecis pun makin menjadi, sebab ia merasa terlalu cepat sampai di rumah. Desa Ganggeng cukup jauh sehingga tidak mungkin bisa ditempuh secepat itu, apalagi dengan sepeda ontel. Masa hanya sekitar 10 menit sudah sampai? Pikir Mbah Kecis dalam hati. Rasanya ia baru saja menaikinya dan tiba-tiba sudah sampai. "Mari masuk, Mbah," ajak Yanto. Suasana hening dan kosong. Masih dengan balutan rasa heran, Mbah Kecis masuk ke dalam rumah. Sekali ini ia tidak mampu lagi menutupi keheranannya. Meski rumahnya tergolong bagus dan terang, namun ia tidak melihat satupun tetangga atau kerabat yang menjenguk dan menunggui istri Yanto. Padahal berdasarkan pengalamannya selama 15 tahun menjadi dukun beranak, setiap ada yang hendak melahirkan, pasti sudah ada sanak saudara dan juga tetangga yang berkumpul untuk membantu atau hanya sekedar menjenguk. "Tidak ada yang menunggui?" tanya Mbah Kecis. "Rumah di sini letaknya berjauhan, Mbah," sahut Yanto. "Lagi pula tadi kerasanya sudah malam, jadi belum ada tetangga yang tahu. Gak enak rasanya untuk membangunkan tetangga," sambungnya. Mbah Kecis manggut-manggut meski hatinya tetap penasaran. Ia lalu masuk ke kamar di mana istri Yanto sudah berbaring dengan posisi siap untuk melahirkan. Buru-buru Mbah Kecis mengeluarkan peralatan dan segera membantu persalinan isi perempuan muda itu. Sepanjang proses persalinan, istri Yanto sama sekali tidak berbicara, hanya sesekali saja mengeluarkan erangan kecil. Raut mukanya juga sama sekali tidak mengekspresikan kesakitan ataupun ekspresi-ekspresi sewajarnya orang yang akan melahirkan. Datar aja, ini manusia atau bukan? Batin Mbah Kecis bertanya-tanya. "Bagaimana rasanya? Mulus-mulusnya sejak kapan?" tanya Mbah Kecis pertanyaan seperti itu. Jarang ia lontarkan karena biasanya si pasien yang sudah bercerita duluan. Hanya itu terlontar dari bibir istri Yanto. Mbah Kecis pun enggan bertanya lebih jauh. Dia kini sibuk membantu mengeluarkan bayi itu dari rahim istri Yanto. Tidak berapa lama lahirlah bayi kelamin laki-laki. Tidak ada darah maupun air ketuban yang keluar dari gua garba istri Yanto. Semuanya bersih. Karena sudah terlalu banyak kejanggalan yang ditemuinya, Mbah Kecis sudah tidak peduli lagi dengan keanehan itu. Ia segera bersiap untuk memandikan bayi yang ukurannya lebih besar dari bayi normal pada umumnya. Rambutnya sangat lebat dan panjang, kuku-kukunya juga panjang-panjang. Ketika sedang dimandikan, tiba-tiba bayi itu tersenyum lebar pada Mbah Kecis, seraya memperlihatkan gigi-giginya yang besar-besar seperti kotak korek api. Sepertinya bayi itu bisa mengenali orang di sekitarnya. Saking kagetnya, Mbah Kecis nyaris melempar bayi itu. Namun nalurinya melarang. Mbah Kecis kini sadar dengan apa yang dihadapinya. Ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan mengurus bayi itu hingga tuntas. Walaupun dengan ketakutan yang luar biasa. Sepanjang aktivitasnya, badan dan tangan Mbah Kecis gemeteran dengan hebat saking takutnya. Setelah semuanya selesai, Mbah Kecis segera berpamitan kepada Yanto dan istrinya. Yanto beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Mbah Kecis dan memberinya amplop sebagai imbalan atas jasanya. Dia juga menawarkan diri untuk mengantar Mbah Kecis pulang, namun ditolaknya dengan halus. "Sudahlah, biar aku pulang sendiri. Temani saja istrimu, kasihan dia tidak ada yang menemani," kata Mbah Kecis memberikan alasan. "Kalau itu maunya Mbah, saya juga tidak bisa memaksa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih," kata Yanto datar. Berubah dan menghilang seketika. Ketika Mbah Kecis baru saja melangkah keluar rumah dan mengucapkan salam, tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap. Terdengar ucapan terima kasih yang menggelegar seperti petir sesaat, kemudian semuanya menjadi benar-benar gelap. Tidak ada lampu petromax, tidak ada rumah, dan juga tidak ada Yanto maupun istri dan bayinya. Kini yang terdengar hanya bunyi jang dan suara burung hantu. Semua yang tadi dilihatnya menghilang begitu saja. Dingin malam menembus baju kebaya yang dikenakan Mbah Kecis. Dengan tubuh gemetar, Mbah Kecis tengah berlari meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa langkah ia terjatuh terjelembab. Kakinya tersandung sesuatu. Setelah ia raba-raba, ternyata itu adalah batu nisan.
Mbah Kecis melihat ke sekitar dengan bantuan cahaya bulan yang timbul tenggelam. Akhirnya ia mengetahui kalau dirinya kini berada di tengah-tengah kuburan desa. Sambil membaca doa dan mantra yang diketahuinya, Mbah Kecis kembali berdiri dan secepatnya meninggalkan kuburan tua itu. Beberapa kali kakinya terbentur kaki nisan, namun ia sudah tidak menghiraukannya lagi. Ia juga tidak peduli ketika amplop yang dipegangnya tercecer entah di mana. Membantu persalinan Gundurwo bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Saat itu Mbah Kecis hanya ingin segera sampai di rumah dan melupakan semuanya. Demikian cerita kali ini yang bisa saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Wassalam.